Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Nah, hari ini kita akan belajar kemampuan verbal khususnya pada subtopik preposisi. Untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi tes potensi akademik atau TPA Bappenas tentunya. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo StudyMates, perkenalkan nama aku Muhammad Dias Fadli Kusuma atau StudyMates, bisa panggil aku Kak Fadli. Ada beberapa penghargaan yang berhasil aku raih hingga saat ini. Di antaranya yaitu juara 3 Speech Competition tingkat nasional pada tahun 2024, Best Teacher dalam kegiatan bimbingan belajar gratis tahun 2025, berpengalaman menjadi tutor UTBK SNBT untuk subtes PBM, PPU, dan LBI dengan total siswa mencapai 180 lebih siswa. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas konsep-konsep yang ada pada subtopik preposisi. Di antaranya yaitu pengenalan preposisi, fungsi-fungsi dari preposisi, aturan penulisan preposisi, dan jenis-jenis dari preposisi. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes yang sesungguhnya. Yuk kita mulai. Oke, study mates, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu adalah pengenalan terkait konjungsi. Sebenarnya kalau soal pengertian dari konjungsi, study mates sudah tidak terlalu asing lagi, bukan? Jadi di sini aku hanya akan mereview singkat terkait pengertian dari konjungsi itu sendiri. Nah, jadi konjungsi itu juga bisa disebut sebagai kata hubung ya, study mates. Dan bisa juga diartikan sebagai kata sambung gitu. Nah, dia itu punya fungsi tentunya ya, berfungsi untuk menghubungkan antar kata, lalu antar frasa, antar klausa, atau bahkan antar kalimat. Tujuannya untuk apa mereka dihubungkan? Yaitu agar lebih koheren. Mungkin kalau misalkan study mate agak lupa-lupa nih maksudnya koheren itu tuh apa sih Kak? Jadi koheren itu bisa saja diartikan sebagai kesamaan makna atau kesepadanan makna ya study mates. Jadi antara si kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya itu tuh dia memiliki makna yang sama. Jadi pembahasannya itu masih serupa gitu ya. Dia ngomongin apa, nah itu masih sama gitu. Nah itu ya untuk pengertian dari konjungsi itu sendiri. Yaitu bisa disebut sebagai kata hubung atau kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan antar kata, frasa, klausa, dan antar kalimat agar apa? Agar lebih koheren atau omongannya itu sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pengenalan konsep terkait jenis-jenis dari konjungsi ya, study mates. Nah, konsep yang pertama yang ingin aku kenalkan kepada study mates yaitu adalah tentang konjungsi koordinatif. Nah, apa sih konjungsi koordinatif itu? Jadi, konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya ingat ya, setara. Nah, jadi koordinatif itu dia memiliki kedudukan yang setara. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan study mates hubungkan antara dua unsur kalimat tersebut dengan konjungsi koordinatif, maka dia akan menjadi kalimat majemuk setara. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami kembali, aku akan tampilkan beberapa contoh konjungsi koordinatif itu sendiri dengan fungsi-fungsinya tentunya ya. Yang pertama, sebagai penanda hubungan penambahan. Nah, konjungsinya ada apa saja? Ada dan, dengan, lalu serta. Nah, kalau misalkan dimasukkan ke dalam contoh kalimat, itu ada Ani membeli buku baru
dan pensil warna di toko alat tulis. Nah, di sini ada konjungsi dan yang menyatakan hubungan penambahan. Hubungan penambahan dari apa sih, Kak? Hubungan penambahan dari Ani ini tuh di toko alat tulis beli apa saja? Yaitu dia beli buku baru sama beli pensil warna. Gitu. Jadi kita tahu nih kalau di toko alat tulis tersebut Ani membeli dua barang tersebut. Oke, lanjut yang kedua yaitu adalah penanda hubungan pemilihan. Gitu. Jadi ada salah satunya nih, jadi tidak keduanya. Berbeda ya dengan yang penambahan tadi yang pasti kedua-duanya dihitung. Sementara kalau untuk pemilihan itu pasti salah satu saja. Contoh konjungsinya apa? Yaitu adalah atau. Nah, kalau di dalam bentuk kalimatnya lebih baik merah atau biru. Nah, di sini kan menyatakan pemilihan gitu ya. Mendingan merah apa biru sih yang lebih bagus? Seperti itu. Lanjut yang selanjutnya yaitu adalah penanda hubungan perlawanan study mates. Nah, contoh konjungsinya apa? Ada tetapi, sedangkan, dan sebaliknya. Nah, ada informasi yang harus aku sampaikan kepada study mates. Hati-hati dengan kata tetapi ini ya, study mates. Karena sering sekali ditemukan kata tetapi ini itu disingkat menjadi seperti ini. Tapi. Nah, ini bentuk yang tidak baku ya. Gitu. Jadi hati-hati nih kalau ingin menuliskan konjungsi untuk menyatakan hubungan perlawanan yaitu tetapi, malah ketulisnya jadi tapi. Nah, itu salah. Dan biasanya dia selalu diawali dengan tanda koma ya, study mates. Gitu. Nah, kita lihat di contoh kalimatnya. Dia rajin belajar, tetapi nilainya belum memuaskan. Nah, ini menyatakan hubungan perlawanan ya, study mates. Jadi setelah dia bersusah payah belajar tapi tetap saja nih hasilnya belum memuaskan atau belum benar-benar merepresentasikan kekerasannya dia dalam belajar. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini masih contoh konjungsi koordinatif ya, study mates. Nah, ini yang selanjutnya yaitu sebagai penanda hubungan penegasan. Ada bahkan, malah, lagi pula, apalagi, jangankan. Nah, jadi penegasan di sini itu bukannya berarti ada unsur emosi marah di dalamnya, tidak. Tetapi penegasan yang dimaksud di sini itu adalah semacam pengulangan kembali informasi yang disampaikan gitu. Atau bahkan dia menyatakan sesuatu itu tuh sifatnya bisa lebih dari yang sebelumnya dinyatakan. Contohnya seperti ini kalau di dalam kalimat. Dia tidak hanya pandai menyanyi, bahkan mampu menciptakan lagu sendiri. Nah, di sini ada konjungsi bahkan yang menyatakan hubungan penegasan. Penegasan dari apa? Yaitu dia itu ternyata nggak cuma pintar nyanyi nih, tetapi dia juga bisa menciptakan lagunya sendiri. Jadi bisa jadi aja nyanyian yang dia ungkapkan atau dia pertunjukkan gitu ya ke teman-temannya itu adalah hasil dari ciptaannya dia sendiri gitu ya lagunya. Nah, itu dia. Yang penanda hubungan pembatasan. Jadi ada semacam syarat tertentu saja ya study mates untuk si hubungan pembatasan ini. Contohnya seperti kecuali dan juga hanya. Kalau di dalam kalimat seperti ini, semua siswa wajib mengikuti upacara kecuali yang sedang sakit. Nah, keberadaan konjungsi kecuali di sini itu menyatakan bahwasanya semua siswa itu tuh wajib banget nih ikut upacara gitu. Tetapi kalau misalkan untuk yang sedang sakit, maka diperbolehkan untuk tidak ikut upacara gitu ya. Jadi pembatasan di sini itu semacam syaratnya lah gitu. Ada syarat dalam suatu keadaan tertentu jadi nggak diapa-apain gitu. Jadi dibolehin gitu. Lanjut, yang selanjutnya itu adalah pengurutan. Jadi kalau misalkan ini dia lebih ke kayak urutan ini yang selanjutnya. Terus ini kemudian seperti apa? Lalu setelah itu apa? Nah, seperti itu ya. Makanya untuk contoh konjungsinya adalah selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, karena memang dia berdasarkan urutan waktu. Contohnya, kalau misalkan dilihat di dalam kalimat, ia bangun pagi,
lalu mandi, dan bersiap pergi ke sekolah. Nah, di sini kan ada konjungsi lalu ya, yang menyatakan hubungan urutan waktu. Jadi, aktivitasnya si tokoh ia ini setelah bangun pagi itu dia mandi, terus kemudian pergi ke sekolah gitu ya. Nah, yang G itu untuk menyatakan hubungan penerangan. Penerangan di sini bukan berarti lampu ya, tetapi ini juga bisa sebagai penjelasan. Nih, aku tulis dulu ya di sebelah sini. Nih, tanda panahnya. Jadi penerangan yang dimaksud di sini itu sama saja dengan penjelasan. Oke, wah jadi tidak terlihat ya kalau ini berarti aku taruh di sebelah sini saja. Nah, oke. Ya. Nah, apa-apa saja konjungsi-konjungsinya? Di antaranya yaitu adalah konjungsi adalah, ialah, yaitu, yakni, bahwa. Nah, itu ya, itu dia untuk konjungsi-konjungsi yang menyatakan hubungan penerangan atau penjelasan akan sesuatu. Gitu. Nah, di dalam kalimatnya seperti apa contohnya? Contohnya, hobi saya adalah membaca buku cerita. Nah, di sini ada konjungsi adalah ya yang menyatakan penjelasan. Penjelasan dari apa? Penjelasan dari hobi yang saya miliki, yaitu apa? Membaca buku cerita. Nah, itu dia ya contoh lainnya dari konjungsi koordinatif. Yuk, kita lanjut. Nah, setelah kita dengarkan pemaparan terkait konsep-konsep dari konjungsi koordinatif, dimulai dari pengertian hingga contoh konjungsi koordinatif itu sendiri, sekarang kita terjun ke konsep yang lainnya, yaitu adalah terkait konjungsi subordinatif. Nah, bedanya apa? Mari kita simak bersama. Nah, konjungsi subordinatif ini itu dia menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih. Sama ya study mates dengan yang sebelumnya. Tetapi perbedaannya kedudukan mereka itu tidak setara gitu atau memiliki hubungan bertingkat. Nah, yang sebelumnya kan sifatnya itu adalah setara ya. Nah, kalau yang sekarang ini sifatnya tidak setara. Jadi ada semacam yang bikin jomplang aja gitu ya study mates. Nah, oleh karena itu, karena ketidaksetaraan ini, maka dia akan menghasilkan kalimat majemuk tingkat. Gitu ya, study mates. Nah, terus contoh-contoh konjungsi subordinatifnya kayak apa, Kak? Nah, yang pertama, kalau misalkan untuk menyatakan sebab dari sesuatu, konjungsinya ada sebab, karena, oleh sebab. Nah, itu dia ya, study mates. Nah, terus kalau di dalam bentuk kalimatnya seperti apa, Kak? Kalau di dalam bentuk kalimatnya, dia menjadi seperti ini. Ia tidak masuk sekolah karena sedang sakit demam. Nah, di sini kan ada konjungsi karena ya, study mates. Dan di dalam kalimatnya itu menyatakan tokoh ia itu tuh dia tidak masuk sekolah. Karena apa sebabnya? Karena sedang sakit demam. Gitu ya untuk contoh penggunaannya. Lanjut. Yang B, menyatakan persyaratan. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak yang tadi tuh, yang di bagian konjungsi koordinatif. Yang contohnya itu adalah kecuali sama hanya. Gitu. Hanya saja kan ini beda ya untuk lingkupnya udah ke konjungsi subordinatif. Nah, konjungsinya apa saja untuk menyatakan persyaratan? Yaitu kalau, jikalau, jika, bila, bila mana, apabila, ataupun asalkan. Nah, untuk di dalam kalimatnya seperti apakah contohnya? Contohnya seperti ini. Apabila kamu belajar dengan tekun, kamu akan lulus ujian dengan mudah. Nih, keberadaan apabila di sini menjadi salah satu bentuk persyaratan. Persyaratan dari apa tuh? Persyaratan kalau misalkan kamu mau lulus ujian dengan mudah, ya syaratnya apa? Belajar dengan tekun. Nah, gitu dia ya, study mates. Yuk, kita lanjut. Nah, ini dia masih contoh konjungsi subordinatif ya, study mates. Yang selanjutnya itu untuk menyatakan tujuan. Nah, untuk menyatakan tujuan dari dilakukannya segala sesuatu, entah itu kegiatan ataupun sedang membuat sesuatu yang lainnya. Nah,
ini dia konjungsi yang bisa digunakan. Contohnya seperti agar, supaya, untuk, guna biar. Nah, sering sekali di masyarakat itu menggunakan dua konjungsi ini secara bersamaan. Nah, itu penggunaannya tidak tepat ya, study mates. Cukup gunakan salah satu saja. Misalkan agar ataupun supaya saja gitu. Jadi tidak perlu digunakan keduanya. Seperti agar supaya hidup sehat. Nah, itu penggunaannya tidak tepat. Nah, gitu ya study mates. Itu dia informasi sekilas yang bisa study mates amati nih di masyarakat. Nah, contohnya apa kalau misalkan di dalam kalimat untuk konjungsi subordinatif yang menyatakan tujuan? Contohnya, kita harus rajin olahraga agar tubuh lebih bugar. Nah, keberadaan kata agar di sini itu dia untuk menyatakan tujuan. Tujuan dari apa? Tujuan kalau misalkan kita rajin olahraga nih, nanti tubuhnya akan menjadi lebih bugar. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya untuk menyatakan waktu. Nah, ini biasanya suka ada di bacaan-bacaan seperti yang fabel, terus atau novel gitu ya. Seperti ini untuk contoh konjungsinya. Ketika, saat, seusai, waktu, sewaktu, sejak, semenjak, sambil, selama, ataupun sedari. Gitu. Nah, terus untuk contohnya seperti apa kalau misalkan di dalam kalimat? Kalau di dalam kalimat contohnya seperti ini. Ketika hujan deras, Siti dan Dirman meneduh di warung. Nah, di sini kan ada konjungsi ketika ya, yang menyatakan waktu. Waktu itu Siti sama Dirman tuh meneduh di warung. Kenapa? Ya karena hujan deras gitu. Ya, lanjut. Yang menyatakan batas kejadian, hasil, atau akibat. Jadi di sini itu sebenarnya bisa juga diartikan sebagai akibat dari segala sesuatu gitu atau seperti sampai di mana atau bagaimana nantinya sesuatu bisa terjadi gitu. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu ada sampai, terus hingga, maka, sampai-sampai. Nah, ini pengulangan ya. Terus sehingga. Nah, contohnya kalau di dalam bentuk kalimat, dia menebang pohon itu sampai ke akarnya. Gitu. Jadi kata sampai di sini bukannya berarti dia berpindah tempat seperti Jakarta sampai Surabaya bukan, tetapi di sini tuh maksudnya adalah batas dari kejadian atau hasil dari kejadian sesuatu. Gitu. Nah, yang F menyatakan penegasan atau konsesif. Nah, di sini hampir sama ya, ada untuk menyatakan penegasan juga sama seperti yang koordinatif. Nah, tetapi untuk contoh konjungsinya sudah pasti berbeda. Nah, kalau untuk yang di subordinatif untuk menyatakan penegasan itu ada konjungsi meskipun, biarpun, kendati pun, walaupun, sungguh pun, dan juga sekalipun. Jadi biasa itu ditandai dengan akhiran pun ini, study mates. Nah, contohnya seperti apa kalau di dalam bentuk kalimatnya? Panji selalu sabar, sekalipun kerap diremehkan orang lain. Nah, kata sekalipun di sini atau konjungsi sekalipun di sini itu berguna untuk memberikan penegasan atau konsesif bahwasanya Panji ini walaupun dia diremehin orang lain, dia selalu sabar tuh study mates. Oke, yuk kita lanjut. Oke, study mates, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini masih seputar contoh konjungsi subordinatif. Nah, apa yang selanjutnya? Nah, yang selanjutnya ini yaitu kalau misalkan konjungsi subordinatif untuk menyatakan pengandaian atau istilahnya sesuatu yang belum terjadi, masih sifatnya prediksi gitu ya. Contohnya apa? Ada seandainya, lalu ada andai kata, ada seumpama, umpamanya, ataupun sekiranya. Nah, ini dia ya, konjungsi-konjungsi yang bisa digunakan untuk menyatakan pengandaian study mates. Contohnya kalau misalkan di dalam bentuk kalimat seperti apa, Kak? Nah, contohnya yaitu seandainya aku memiliki waktu lebih banyak, aku akan membantu pekerjaanmu. Nah, di sini ada kata-kata seandainya ya.
Nah, di sini kalau di dalam kalimatnya itu menyatakan bahwasanya kalau aku nih ya memiliki kesempatan yang lebih atau istilahnya memiliki waktu yang luang, aku bisa membantu pekerjaanmu yang banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang H untuk menyatakan perbandingan study mates. Nah, untuk menyatakan perbandingan itu ada konjungsi seperti, laksana, lalu bagai, ibarat, seakan-akan, seolah-olah, alih-alih, dan juga sebagaimana. Nah, lumayan banyak ya study mates. Nah, untuk contohnya seperti apa nih kalau untuk menyatakan perbandingan? Contohnya seperti ini. Wajahnya bersinar seperti rembulan di malam hari. Nah, adanya konjungsi seperti di sini itu dia menyatakan perbandingan bahwasanya begitu bersinarnya wajah seseorang tersebut itu seperti rembulan di malam hari. Jadi rembulan di malam hari itu kan benar-benar bersinar gitu ya. Dan itu tuh disamakan atau dibandingkan dengan si wajah orang tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menyatakan komplementasi. Nah, ini konjungsinya kebetulan cuma satu aja nih ya, study mates. Untuk contoh di dalam kalimatnya yaitu guru menjelaskan bahwa ujian akan dilaksanakan minggu depan. Nah, di sini ada konjungsi bahwa yang menyatakan komplementasi. Gitu ya. Lanjut yang J, menyatakan cara atau alat. Nah, biasanya itu ini berkaitan dengan apa sih benda gitu ya, atau seperti apa sih cara yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Untuk konjungsinya yaitu ada konjungsi dengan, lalu tanpa. Nah, kira-kira untuk contoh kalimatnya seperti apa? Dia belajar bahasa Inggris dengan rajin setiap hari. Nah, kata dengan di sini itu dia menyatakan konjungsi yang menyatakan cara ya. Jadi dia itu tuh rajin atau dia itu tuh belajar bahasa Inggris dengan cara ya rajin banget gitu. Misalkan sehari bisa sampai 8 jam atau dia selalu ikut les-les bahasa Inggrisnya. Nah, seperti itu ya study mates. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah kita membahas terkait konsep-konsep dari konjungsi koordinatif dan juga subkoordinatif, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas konsep konjungsi korelatif. Nah, apa sih konjungsi korelatif ini? Nah, ini agak berbeda ya, study mates. Kalau konjungsi korelatif itu adalah sebenarnya dia itu adalah konjungsi yang ada dua gitu. Dia itu tuh dipisahkan oleh kayak misalkan kata, frasa, atau enggak klausa gitu. Dia itu intinya ada dua konjungsi dipisahkan oleh satu kata, frasa, dan juga klausa. Contohnya apa? Contohnya itu ada baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, bukannya, melainkan, bukan hanya, demikian, sehingga, entah, jangankan, pun. Nah, untuk penggunaannya seperti apa sih Kak biar kita bisa memahami? Nah, di sini aku sudah menyertakan contohnya di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Dia pandai dalam matematika. Baik di sekolah, nih ini ya frasanya, maupun di luar sekolah. Nah, jadi di sini untuk konjungsi baik dan maupun merupakan jenis konjungsi korelatif. Selanjutnya, entah dia sedang sibuk, entah dia lupa memberi kabar. Nah, di sini ada konjungsi entah dan juga entah ya, yang menyatakan konjungsi korelatif juga. Oke, study mates, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang selanjutnya ini yaitu adalah konjungsi antar kalimat. Nah, pengertiannya seperti apa, Kak? Terus dia digunainnya pada saat kapan, Kak? Nah, kalau konjungsi antar kalimat, yaitu dia digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain yang berada dalam satu paragraf. Jadi itu dia kalimatnya berbeda ya, study mates, dipisahkan oleh tanda titik biasanya di dalam satu paragraf ya. Nah, kata hubung ini itu dia selalu memulai suatu kalimat baru. Gitu nih ya, memulai.
Oleh karena itu, dia selalu ditulis dengan huruf kapital. Ingat-ingat ya, study mates. Dia itu di kalimat yang berbeda dan dia harus ditulis dengan huruf kapital. Gitu. Oke, nah terus untuk contoh konjungsinya seperti apa, Kak? Nah, untuk contoh konjungsinya di sini yang pertama untuk menyatakan hubungan menyimpulkan gitu ya. Nih, menghubungkan dan menyimpulkan. Contohnya ada jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Semua persiapan sudah selesai dan cuaca sangat mendukung. Dengan demikian, acara bisa berjalan lancar. Nah, di sini ada konjungsi dengan demikian yang menyatakan simpulan gitu ya dari apa yang sudah dilakukan. Seperti persiapannya sudah selesai nih, bahkan cuacanya juga sangat cerah, mendukung lah ya. Oleh karena itu, maka acaranya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, gitu ya study mates. Oke, yuk kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, contoh terkait konjungsi antar kalimat, yaitu kalau misalkan untuk menyatakan penegasan. Yaitu konjungsinya ada lagi pula, apalagi. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Saya tidak ingin pergi ke pesta itu. Lagi pula, saya sedang merasa tidak enak badan. Nah, di sini di dalam contoh kalimatnya ada konjungsi lagi pula yang menyatakan kondisinya dia itu tuh, dia benar-benar nggak bisa pergi ke pesta itu. Kenapa penegasannya gitu ya? Kayak karena dia sedang merasa tidak enak badan. Mungkin dia sedang flu atau sedang masuk angin. Oleh karena itu dia tidak ingin atau tidak bisa gitu ya pergi ke pesta pada malam itu. Nah, lanjut yang C, menyatakan pertentangan atau mengontraskan. Contohnya ada namun ataupun sebaliknya. Gitu. Nah, kalau di dalam kalimatnya seperti apa contohnya? Dia ingin ikut lomba lari. Namun, kondisinya sedang kurang sehat. Jadi, dia itu sebenarnya kepingin banget nih ya, udah semangat banget mau ikut lomba lari. Tetapi atau ada pertentangannya nih ya, yaitu kondisi badannya itu sedang kurang sehat atau kurang fit. Nah, itu dia ya study mates untuk materi terkait contoh konjungsi antar kalimat. Yuk kita lanjut. Setelah tadi study mate sudah menyimak ya penyampaian konsep-konsep yang ada pada subtopik konjungsi ini, sekarang untuk bisa lebih memahami kembali ya terkait penggunaan konjungsi-konjungsi yang sudah disampaikan tadi, kita terjun ke latihan soal. Aku telah menyiapkan sekitar 10 latihan soal yang bisa study mates coba. Jadi nanti study mates bisa nih mempause videonya terlebih dahulu untuk kemudian nanti didengarkanlah untuk pembahasannya. Jadi study mates boleh nih kerjain dulu, baru nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, terima kasih untuk study mates yang sudah mempause videonya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Dibaca dulu dong tentunya soalnya. Konjungsi agar dalam kalimat mahasiswa mengumpulkan proposal agar dosen dapat memeriksa isinya. Kira-kira ini tuh berfungsi sebagai apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi dari konjungsi agar di dalam kalimat tersebut. Fungsinya seperti apa jadinya? Nah, sekarang kita lihat di sini ada A. Penambahan. B. Penjelasan. C. Tujuan. D. Perlawanan. E. Sebab akibat. Oke, itu dia ya. Yuk kita lanjut ke salindia berikutnya untuk kita bahas. Oke, study mates. Setelah tadi kita sudah baca ya soalnya yang mempertanyakan terkait adanya konjungsi agar di dalam kalimat ini ya. Nih, mahasiswa mengumpulkan proposal agar dosen dapat memeriksa isinya. Itu tuh berfungsi sebagai apa? Nah, di sini ada penambahan, penjelasan,
tujuan, perlawanan, hingga sebab akibat. Nah, perlu kita ketahui bersama dulu nih, kira-kira konjungsi agar itu biasanya berfungsi sebagai apa? Nah, agar itu tuh biasa berfungsi untuk menyatakan tujuan. Mungkin kalau misalkan ditambahkan contoh kalimatnya seperti ini. Dia melakukan diet ketat agar berat badannya cepat turun. Nah, di sini ya ada konjungsi agarnya nih. Yang kalau misalkan kita perhatikan pula di sini konjungsi agar itu kan dia berfungsi sebagai pernyataan tujuan. Nah, sebenarnya udah kelihatan nih yang mana pilihan jawabannya. Tapi aku akan coba ulas satu persatu untuk yang lainnya. Yang pertama, untuk konjungsi penambahan. Kalau penambahan itu seharusnya bukan agar, tetapi apa? Dan. Gitu ya. Nah, terus kalau untuk yang penjelasan. Penjelasan itu ada bahwa, adalah, yaitu. Nah, yakni seperti itu ya, study mates. Nah, terus habis itu kalau untuk menyatakan perlawanan. Nih, itu ada tetapi, terus namun, gitu ya. Lalu untuk sebab akibat, itu ada karena, oleh sebab, dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya. Penjelasan lainnya terkait konjungsi-konjungsi yang disebutkan di sini. Nah, karena kebetulan kita sudah melihat nih ya, untuk si konjungsi agar itu dia kedudukannya sebagai apa, oleh karena itu sebenarnya sudah bisa nih kita pilih untuk jawaban yang tepatnya ada di jawaban yang mana? Ya, pilihan jawaban yang C ini ya. Dia menyatakan tujuan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 2. Sekarang kita baca terlebih dahulu soalnya seperti apa. Konjungsi sekalipun dalam kalimat, dia tetap mengikuti kuliah sekalipun sedang sakit. Kira-kira menunjukkan apa sih? Oke, sekarang kita lihat ya di soalnya. Di sini itu sebenarnya serupa ya dengan soal nomor 1. Dia menyatakan kedudukan suatu konjungsi yang ini tuh kira-kira berfungsi untuk menyatakan apa sih, menunjukkan apa sih fungsinya gitu. Nah, saat ini yang nomor 2 itu untuk konjungsi sekalipun. Nah, kalau konjungsi sekalipun di sini itu dia kira-kira berfungsi sebagai apa? Di dalam kalimat dia tetap mengikuti kuliah sekalipun sedang sakit. Oke, sekarang kita menuju ke yang salindia berikutnya. Oke, study mate. Setelah tadi kita simak ya untuk soalnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang ditanyakan di sini itu adalah si konjungsi sekalipun ini ya, study mates. Yang kalau di dalam kalimatnya dia tetap mengikuti kuliah sekalipun sedang sakit. Nah, kedudukannya sebagai apa sih di sini? Nah, sekarang kita bahas dari konjungsi sekalipun itu sendiri. Nah, konjungsinya tadi adalah sekalipun. Oke, sebentar aku ganti dulu warnanya biar bisa kelihatan dengan jelas. Nah, konjungsi sekalipun berdasarkan yang telah kita bahas sebelumnya ya, dia itu tuh berfungsi sebagai penegasan dari suatu keadaan. Jadi kalau misalkan kita jabarin gitu ya di dalam kalimatnya di sini kan dia bilang dia tetap mengikuti kuliah sekalipun sedang sakit. Jadi ada penegasan dia itu tuh tetap kekeh atau tetap bersikeras untuk mengikuti kuliah walaupun dia itu sedang sakit kayak benar-benar tidak enak badan lah gitu. Nah, sebenarnya dari sini tuh sudah terlihat nih ya untuk konjungsi sekalipun itu dia menunjukkan sebagai apa. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban yang lainnya dulu. Yaitu di sini ada konjungsi yang katanya menunjukkan sebab gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk menyatakan sebab berarti aku tulis di bawahnya saja. Ya, di sebelah sini. Nah, katanya menyatakan sebab.
Kalau untuk menyatakan sebab, itu tadi sudah kita bahas ya, yaitu dia adalah karena, terus oleh karena, gitu. Sebab pun juga bisa. Nah, terus kalau untuk menyatakan syarat, itu bisa juga tadi ada hanya, terus jika, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus kalau untuk menyatakan pertentangan, ada konjungsi namun, terus tetapi, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk penambahan, biasanya hanya konjungsi dan. Oke. Nah, aku ganti dulu warnanya biar tidak membingungkan. Ya, ini dia ya, study mates. Nah, sebenarnya dari sini tuh sudah terlihat dengan jelas ya, kira-kira si kata sekalipun ini atau konjungsi sekalipun ini, itu dia fungsinya ke apa gitu ya, menunjukkan apa. Nah, kalau misalkan sudah kita lihat di penjabaran di sini, dia itu masuknya ke penegasan. Ya, oke. Ini dia untuk jawaban yang benar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, study mates. Nah, ini dia untuk soal nomor 3 ya. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal titik 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 tubuh untuk bangun adalah. Nah, kalau misalkan study mates lihat di sini, keberadaan kutipan kalimat itu ada di sini nih. Nih, sampai di sini. Gitu. Nah, yang ditanyakan itu kira-kira konjungsi apa nih yang bisa digunakan untuk melengkapi bagian yang rumpang ada di sini? Oke, sekarang kita menuju ke salindia berikutnya untuk pembahasannya. Nah, di sini aku sudah ringkaskan gitu ya untuk kalimat yang benar-benar dituju tadi. Jadi kita hanya fokus ke kalimat ini saja. Sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal titik-titik tubuh untuk bangun. Nah, kira-kira konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut itu apa sih? Oke, sekarang kita lihat di sini ada juga, terus dan, terus bahwa, lanjut pada, lanjut sebagai. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Yang pertama bisa study math lakukan, coba deh masukin satu persatu. Coba dimasukin dan dibaca. Kalau misalkan terasa tidak terlalu nyambung, bisa jadi saja itu bukan pilihan jawaban yang tepat. Sekarang kita lihat di sini. Dari yang pilihan A dulu. Sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal. Juga tubuh untuk bangun. Juga tubuh untuk bangun. Agak aneh ya, study mates. Kalau misalkan seperti itu, berarti kita silangkan dulu saja. Gitu. Terus B yang dan. Sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal dan tubuh untuk bangun. Nah, kalau seperti ini, seperti ada dua pengulangan kata dan ya, study mates. Nah, itu terasa tidak enak dan bahkan ini juga salah ya. Gitu. Berarti dan di sini itu bukan pilihan jawaban yang tepat. Lanjut, yang bahwa sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal bahwa tubuh untuk bangun. Nah, keberadaan bahwa di sini kan dia berfungsi seharusnya sebagai penerangan ya atau sebagai penjelasan. Nah, kalau dimasukkan ke dalam kalimat ini, dia fungsinya tidak tepat. Berarti ini salah. Lanjut, pada. Sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal pada tubuh untuk bangun. Nah, di sini mulai ketemu nih ya untuk yang konjungsi pas dibacanya itu jauh lebih enak gitu ya. Dan penggunaannya juga sudah tepat sebenarnya ya. Kita lihat dulu deh yang terakhir. Sebagai. Sedangkan cahaya dapat menurunkan produksi melatonin dan memberikan sinyal sebagai tubuh untuk bangun. Sebagai tubuh. Nah, berarti apa nih melatoninnya ini?
yang diartikan sebagai tubuhnya gitu ya. Nah, ini berarti bukan. Nah, berarti kalau misalkan itu sudah bisa disimpulkan ya, study mates untuk pilihan jawaban yang tepat itu sebenarnya pilihan jawaban yang D. Ya, yaitu adalah pada konjungsi pada. Nah, kalau aku tuliskan di sebelah sini nih, biar ada penjelasannya, juga itu dia tidak tepat ya. Nih, tidak tepat karena bukan penambahan informasi. Terus dan tidak tepat karena menjadi pengulangan kata dan sebelumnya gitu. Nah, terus habis itu untuk yang bahwa di sini kan tidak tepat juga ya karena tidak ada penjelasan yang disampaikan. Terus yang terakhir sebagai. Nah, kalau sebagai di sini tidak tepat karena membuat makna kalimatnya jadi rancu. Gitu. Berarti cukup ya. Yang jawaban tepat itu ada di pilihan jawaban yang mana? Yaitu ada di pilihan jawaban yang D pada. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, study mates. Nah, ini dia untuk soal nomor 4. Sekarang kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Kalimat 5 tidak efektif, sehingga harus diperbaiki menjadi. Nah, walaupun di sini itu dia pertanyaannya adalah kalimat efektif ya, study mates, tetapi sebetulnya yang dia tanyakan di sini itu adalah penggunaan konjungsi. Gitu. Jadi tenang aja, di sini bukannya bikin kalimatnya itu jadi lebih efektif seperti apa, bukan, tetapi kita koreksi terkait penggunaan konjungsinya. Nah, di sini kita lihat untuk si kalimat limanya dulu ya. Kalimat limanya itu adalah ini, dari kata namun bukan berarti hak asasi manusia bisa ditegakkan sepenuhnya. Karena bisa saja melanggar hak asasi orang lain. Nah, dari kalimat ini katanya ada si penggunaan yang bikinnya itu jadi nggak efektif atau penggunaan konjungsi yang bikin kalimat ini tuh jadi nggak efektif gitu. Nah, kira-kira konjungsi apa? Oke, sekarang kita menuju ke salindia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, ini dia ya study mates. Tadi ingat saja kita fokus ke kalimat limanya, yaitu dari mulai kata namun sampai kata hak asasi orang lain di sebelah sini. Nah, di soal ini, itu tuh dia ngasih tahu kita kalau misalkan kalimat lima ini tuh nggak efektif. Nah, kira-kira bisa diperbaiki dengan apa nih? Nah, sebenarnya ini tuh ada aturan terkait penggunaan tanda koma, study mates, pada sebuah konjungsi. Gitu. Nah, kalau misalkan study mates baca di sini, dari segi pemaknaan memang untuk kalimatnya sini tuh sudah tepat ya. Yang menjadi salah pada soal ini yaitu adalah penggunaan konjungsinya yang seharusnya menggunakan koma tetapi tidak. Nah, berarti aku bisa tuliskan di sini masalah soalnya itu adalah nih, ketiadaan tanda baca koma. Nih, koma pada salah satu konjungsinya. Nah, ini dia ya, study mates. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini, ada konjungsi namun. Nah, konjungsi namun tadi kan sempat kita bahas bersama pula ya. Kalau dia itu tuh biasanya kan diletakkan di awal dan dia pasti ke konjungsi antar kalimat. Nah, kalau konjungsi antar kalimat khususnya adalah namun gitu ya, dia pasti harus diikuti tanda koma. Nih, aku tulis di sini. Hmm, konjungsi namun ya harus diikuti tanda koma. Gitu. Berarti seharusnya tuh dia tulisannya namun koma bukan melanggar hak asasi manusia.
Ya. Nah, seperti itu ya study mates. Jadi kesalahan di dalam soal itu hanya itu saja. Jadi tidak perlu kita ganti-ganti konjungsinya menjadi bentuk yang lainnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah terlihat ya, kira-kira yang merupakan pilihan jawaban yang tepat itu ada di mana? Yaitu ada di pilihan jawaban yang C. Nah, sebelah sini ya study mates. Jadi, namun, koma, nah gitu. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini untuk soal nomor 5 ya. Sekarang kita baca terlebih dahulu soalnya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 4 adalah... Nah, sekarang kita lihat nih kalimat 4 posisinya ada di sebelah mana. Nah, ternyata kalimat 4 ada di sini. Pasti berbau aneh, titik, 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 khas bau zat kimia dari plastik. Nah, kira-kira yang bagian rumpang tersebut kalau diisi dengan konjungsi, kira-kira konjungsi mana ya yang tepat? Nah, sekarang kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Nah, ini dia ya study mates. Tadi kita diminta mencari konjungsi mana sih yang paling tepat untuk si kalimat nomor 4 ini. Gitu ya. Jadi kan di sini dia kalimatnya rumpang ya atau kurang nih katanya, yaitu dimulai dari kalimat pasti berbau aneh, titik-titik, khas bau zat kimia dari plastik. Nah, sini nih. Nah, kira-kira konjungsi mana yang bisa kita gunakan untuk mengisi bagian rumpang tersebut? Nah, ada cara yang tadi bisa study mates lakukan. Coba deh masukin satu-satu dulu konjungsinya ke dalam kalimatnya. Kita coba dari serta. Pasti berbau aneh serta khas bau zat kimia dari plastik. Nah, kalau misalkan study mates perhatikan, konjungsi serta, jika dimasukkan ke dalam kalimat ini, seharusnya itu dia menyatakan adanya penambahan informasi. Tapi kan kalau dimasukkan ke dalam kalimat nomor 4 ini, tidak ada ya study mates. Gitu. 4. Pasti berbau aneh juga khas. Bau dan zat kimia dari plastik. Nah, di sini juga sama ya, konjungsi juga study mates. Kan dia berfungsi untuk menambahkan informasi. Gitu. Berarti kalau misalkan seperti itu, dia tidak tepat. Gitu ya. Kita lanjut ke yang konjungsi lainnya, yaitu adalah dan. Nah, kita lihat di sini konjungsi dan pasti berbau aneh dan khas. Bau zat kimia dari plastik. Nah, di sini ada konjungsi dan yang fungsinya penambahan informasi. Terus bedanya apa, Kak? Serta juga sama dan. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari pemaparan yang sebelumnya, konjungsi dan itu kan dia digunakan untuk menyandingkan antara dua hal atau istilahnya menambah informasi yang sifatnya itu ada dua gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di kalimat nomor 4, itu kan informasinya ada berbau aneh, itu yang pertama. Yang kedua, khas bau zat kimia dari plastik. Nah, berarti ada dua informasi. Kira-kira konjungsi apa yang paling tepat untuk menambahkan atau menyatukan dua informasi ini? Yaitu adalah konjungsi dan. Gitu, berarti ini sudah kelihatan nih jawaban yang tepatnya ada di mana. Cuman kita lihat terlebih dahulu untuk konjungsi yang lainnya. Atau. Nah, kalau atau kan itu berarti adanya pemilihan. Jadi salah satu. Jadi antara berbau aneh atau khas bau zat kimia dari plastik. Nah, itu kan jadinya berbeda ya. Maka sih makna kalimatnya juga akan kabur kalau seperti itu. Yang selanjutnya, ataupun. Nah, ini juga sama ya statusnya seperti konjungsi atau. Oleh karena itu, berarti konjungsi mana nih yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat nomor 4? Gitu ya, si kalimat 4 ini. Nah, yaitu ada di konjungsi dan. Nah, pilihan jawaban yang C. Gitu. Oke, study mates. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 6. Nah, di sini ada beberapa konjungsi nih. Kita baca dulu ya soalnya. Konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring adalah, nah,
Konjungsinya apa saja? Di sini konjungsinya ada sajak itu, sesudahnya, lalu, ketika. Nah, itu dia ya, study mates. Nah, sekarang kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, study mates. Sebenarnya kita hanya fokus ke kalimat-kalimat yang memang ada si kata bercetak miring ini atau bercetak tebal dan miring gitu ya. Karena kalau misalkan study mates perhatikan, untuk menyatakan ini itu betul atau enggak, gitu ya, penggunaan konjungsinya, study mates itu tuh dia bisa kita perhatikan dari makna kalimatnya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, kita baca kalimatnya, terus kita tentukan ini tuh maknanya sudah tepat atau belum kalau menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut. Sudah ada di sini ya. Kita baca dari yang sini deh. Nih. Tujuan pertama kami adalah Malang. Kami sampai di Malang malam hari. Sejak itu kami menuju penginapan. Oke. Lalu kami beristirahat. Oke. Acara kami sesudahnya adalah mengunjungi Universitas Negeri Malang, Selekta, dan terakhir adalah ke TBS. Ini sebenarnya dari sini juga agak aneh ya, Sadimet, acara kami sesudahnya. Sesudahnya apa ini? Kan mereka belum pergi kok, udah sesudahnya gitu. Lanjut. Ketika sehari di Kota Batu Malang, perjalanan kemudian dilanjutkan ke Pulau Bali. Nah, sebenarnya dari sini tuh udah bisa study mates prediksi. Ada satu kalimat yang aneh dari yang kalimat ini. Acara kami sesudahnya adalah mengunjungi Universitas Negeri Malang. Kok belum jalan-jalan udah bilangnya sesudahnya? Seharusnya diganti apa? Selanjutnya. Nah, terus tadi Mates perhatikan. Di sini kan si kata sesudahnya itu posisinya ada di ketiga ya. Jadi kan ini pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Sekarang kita lihat. Seharusnya kata sesudahnya itu diganti dengan apa? Selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat kata selanjutnya atau konjungsi selanjutnya yang letaknya ada di ketiga. Ada di pilihan jawaban mana? Yaitu di sini. Oke, sebenarnya udah kelihatan nih ya, study mates untuk si soalnya ini jawaban betulnya ada di mana. Nah, karena aku coba berikan penjelasannya di sebelah sini. Kalau ketemu soal seperti ini, itu harus memahami makna kalimatnya. Gitu ya, study mates. Terus habis itu pahami penggunaan konjungsinya gitu. Jika konjungsi tersebut menyebabkan makna kalimatnya menjadi aneh, maka konjungsi tersebut salah gitu. Nah, kan di sini poin masalahnya di kalimat ini ya, itu kan yang dimulai acara kami ini nih. Kan dia belum pergi, kok udah bilang sesudahnya. Berarti pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu ada di pilihan jawaban yang A gitu. Oke deh, study mates. Yuk kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, study mates. Ini dia untuk soal nomor 7. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini yang ditanyakan itu adalah konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 7. Nah, di sini hanya kalimat 7 saja nih ya yang ditanyakan karena kebetulan di sini kalimat 7 itu ada bagian rumpangnya atau bagian yang kosongnya. Nah, di sini ya, kalimat 7-nya ya. Badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 135 juta orang di bawah peringatan cuaca akhir pekan menjelang hari-hari tersibuk dalam setahun, yakni Natal, bla 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 bla, tahun baru. Nah, kira-kira apa tuh ya konjungsi yang bisa digunakan untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 7 ini? Yuk, kita lanjut ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, ini dia ya study mates. Kita mulai pembahasannya nih. Yang ditanyakan di sini kan itu adalah si kalimat nomor 7 ini ya, yang letak rumpangnya itu ada di sebelah sini. Kira-kira konjungsi apa sih yang bisa kita gunakan untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat nomor 7 itu? Nah,
Kalau misalkan itu bisa aja nih pakai cara yang sebelumnya aku sampaikan. Coba deh dimasukin dulu. Ini tuh dia betul nggak sih gitu ya. Yang pertama, yang A, dengan. Badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 135 juta orang di bawah peringatan cuaca akhir pekan menjelang hari-hari tersibuk dalam setahun, yakni Natal dengan Tahun Baru. Nah, kalau misalkan tadi study mates amati ya penyampaian konsepnya, konjungsi dengan itu kan dia menyatakan cara atau alat. Sementara di sini kan tidak ada ya menyatakan cara atau alat. Berarti yang A itu sudah pasti salah. Lanjut, atau badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 135 juta orang di bawah peringatan cuaca akhir pekan menjelang hari-hari tersibuk dalam setahun, yakni Natal atau Tahun Baru. Nah, kata atau kan dia itu untuk menyatakan pemilihan. Sementara di sini kan tidak ada sesuatu hal yang sifatnya harus dipilih, gitu ya, study mates. Nah, berarti kalau untuk konjungsi atau di sini juga tidak tepat. Lanjut, sehingga badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 135 juta orang di bawah peringatan cuaca akhir pekan menjelang hari-hari tersibuk dalam setahun, yakni Natal sehingga Tahun Baru. Nah, kalau sehingga kan dia seharusnya untuk menyatakan sebab gitu ya study mates. Nah, berarti di sini itu gak ada ya kan sebenarnya untuk menyatakan sebab. Nah, itu tuh tidak tepat kalau misalkan dimasukin ke dalam kalimat tujuh yang rupak. Gitu. Nah, lanjut. Yang D, sampai. Badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 135 juta orang di bawah peringatan cuaca akhir pekan menjelang hari-hari tersibuk dalam setahun, yakni Natal sampai Tahun Baru. Oke. Nah, kalau misalkan kita asal-asal masukin gitu emang ya, wah ini kayaknya nyambung deh Kak, kata sampai di sini. Nah, tapi kalau misalkan study maths amati, kata sampai di sini itu tuh dia kan memang pada awalnya untuk menyatakan hasil atau menyatakan batas dari sesuatu gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam kalimat ini, itu dia informasinya bukan ke sana. Jadi bukannya antara Natal sampai Tahun Baru kejadian tersebut, bukan. Tetapi sampai di sini itu malah menjadinya tidak tepat gitu ya penggunaannya. Karena itu berarti bukan nih sampai di sini. Karena informasi yang ingin disampaikan kepada halayak itu bukan seperti itu. Gitu. Nah, lanjut yang E. Dan badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 135 juta orang di bawah peringatan cuaca akhir pekan menjelang hari-hari tersibuk dalam setahun, yakni Natal dan Tahun Baru. Nah, ingat nggak tadi kalau misalkan konjungsi dan itu tuh dia digunakan untuk menyatakan atau menyampaikan dua hal yang sama dan dia tuh pengen disandingkan bersama gitu. Oleh karena itu, konjungsi dan di sini itu penggunaannya tepat. Karena ada dua hal yang ingin disampaikan, yaitu apa? Natal juga Tahun Baru. Nah, berarti konjungsi dan di sini penggunaannya sudah tepat. Berarti dia bisa nih mengisi bagian rumpang pada kalimat tujuh tersebut. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang tepat untuk kelompok tujuh adalah yang E dan. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, study mates. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini kita lihat nih ya, di sini untuk yang kalimat rumpang itu di dalam soal konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 nih. Kalimat 4 lagi. Nah, di sini kalimat 4-nya ya, sampai di mana? Oh, sampai di sini. Dari desa-desa terapung ini mendirikan industri perikanan masyarakat dan memperkenalkan Louisiana pada udang kering. Bla 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 bla, merebus, mengasinkan, dan menjemur krustasea itu untuk mengawetkan dan memusatkan rasanya. Oke, nah kita diminta lagi nih ya untuk mengisi bagian rumpang yang ada pada sebuah kalimat. Yuk kita menuju salindia berikutnya untuk pembahasannya. Nah, ini dia ya, study mates. Tadi kita telah mengetahui bersama bahwasannya yang rumpang itu ada pada kalimat 4 di sini.
Nah, pada kalimat itu ini ya. Pada udang kering bla 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 merebus, mengasinkan dan menjemur krustasea itu untuk mengawetkan dan memusatkan rasanya. Nah, kira-kira dari kalimat tersebut ini kan ada em, yang rumpangnya ya atau kata yang kosong. Nah, itu tuh diisi sama apa sih? Nah, kita lihat di sini ada beberapa konjungsi, pilihan konjungsi yang dia itu tuh tepatnya yang mana? Kita mulai pakai cara yang tadi ya. Coba masukin satu-satu dulu. Dari yang A, sampai. Dari desa-desa terapung ini mendirikan industri perikanan masyarakat dan memperkenalkan Louisiana pada udang kering. Sampai merebus, mengasinkan, dan menjemur crustacea itu untuk mengawetkan dan memusatkan rasanya. Nah, kalau sampai, ya, sampai. Itu kan seharusnya dia tadi menyatakan ini ya, hal yang dibatasi atau akibat. Nah, di sini kan dia tidak ada menyatakan hal yang dibatasi atau akibat ya, study mates. Nah, berarti yang sampai ini sudah pasti salah. Lanjut, hingga. Memperkenalkan Louisiana pada udang kering hingga merebus, mengasinkan, dan menjemur crustacea. Tuh, di sini juga tidak ada ya yang menyatakan fungsi untuk si konjungsi hingga itu kan dia adalah hal yang dibatasi atau bisa disebut juga sampailah gitu ya. Nah, di sini tidak ada menyatakan terkait hal tersebut. Berarti konjungsi hingga itu salah. Terus kemudian memperkenalkan Louisiana pada udang kering, kemudian merebus, mengasinkan dan menjemur. Nah, ingat ya, kemudian kan dia fungsinya untuk urutan waktu. Nah, sementara di sini kan tidak ada urutan waktunya ya. Berarti kemudian itu sudah pasti salah. Nah, sama juga dengan konjungsi lalu. Nih, berarti sudah pasti salah nih. Jadi lengkap-lengkap saja. Nah, berarti pilihan jawaban yang tepat itu sudah pasti yang tersisa ya. Itu ada di pilihan jawaban yang mana? Yaitu ada di pilihan jawaban yang E, dengan. Karena kan memang dengan di sini tuh untuk menyatakan cara ya. Dan dari kalimatnya aja di sini tuh ya, ini menyatakan cara semua. Mengasinkan, merebus, menjamur, gitu. Berarti sudah pasti pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban yang E. Oke, itu dia ya study mates. Yuk lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 9. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 12. Nah, di sini kalimat 12 itu ada sebelah sini ya. Nih, sampai terakhir. Di sini dia menyampaikan bla 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 bla, ia bermimpi untuk menyalurkan sejarah taman dan dengan demikian menyoroti pentingnya upaya konservasi dan pariwisata berbasis masyarakat yang berkembang di kawasan ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya konjungsi yang tepat untuk melengkapi yang kalimat nomor 12 ini? Yuk kita lanjut ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, study mate. Setelah tadi kita sudah menyimak ya untuk soalnya itu dia minta apa. Nah, di sini kalimat 12 ya untuk kalimat yang rumpang gitu. Nah, perlu study mates ketahui bersama, ya aku tulis sebelah sini ya. Kalau konjungsi yang rumpang terletak di awal kalimat, maka harus mengetahui makna kalimat sebelumnya. Nah, ini nih hal yang harus study mates ketahui. Karena kita nggak bisa memasukkan konjungsi yang asal-asalan saja ke dalam kalimat 12 ini untuk ya udah diasal masukin aja. Nah, kalau kayak gitu nanti kita nggak akan tahu nih pembahasan sebelumnya itu terkait apa gitu agar kalimat 12 ini yang mau kita tambahin konjungsinya itu masih nyambung. Oleh karena itu kita baca terlebih dahulu nih kalimat yang 11-nya sebelum ke-12 kan. Nah, kita baca terlebih dahulu di kalimat nomor 11-nya. 11 ini ya. Nih.
ketika Mark Butcher, direktur pelaksana di Imperial Safari Lodges pertama kali, mempertimbangkan untuk meluncurkan kereta wisata pada tahun 1980-an dan berkomitmen selama bertahun-tahun menavigasi birokrasi Zimbabwe untuk mewujudkannya. Visanya bukan hanya tentang keagungan satwa liar wage. Nah, lanjut ke 12-nya. Ia bermimpi untuk menyalurkan sejarah taman dan dengan demikian menyoroti pentingnya upaya konservasi dan pariwisata berbasis masyarakat yang berkembang di kawasan ini. Nah, kalau misalkan study mates amati ya, di sini tuh di kalimat 11 ada penyampaian atau pengungkapan pendapat terkait si Mark Butch ini yang ingin meluncurkan kereta wisata gitu. Nah, tetapi di kalimat 12 tuh ada semacam apa ya? Ada pertentangannya gitu ya. Yang menyatakan kalau dia itu ternyata bukan hanya meluncurkan kereta wisata yang berkomitmen untuk menavigasi birokrasi Zimbabwe, tetapi juga untuk menyalurkan sejarah taman gitu. Makanya dia menyoroti pentingnya upaya konservasi dan peristiwa berbasis masyarakat yang berkembang di kawasan ini. Gitu. Nah, berarti yang mana nih pilihan konjungsi yang tepat untuk mengisi nomor 12 ini? Sekarang kita lihat nih, di sini ada sebaliknya, namun, kendatinya, seharusnya, walaupun begitu. Nah, kalau misalkan kita perlihatkan di sini ya, aku tulis dulu. Untuk konjungsi yang pertama, sebaliknya. Untuk mewujudkan visinya, bukan hanya tentang, sebentar nih, hilang nih. Oh ya. Nah, bukan hanya tentang keagungan satwa liar Huange. Sebaliknya, ia bermimpi untuk menyalurkan sejarah taman. Nah, ini masih ada sangkut pautnya ya, istilahnya itu masih nyambung nih untuk konjungsi sebaliknya. Karena memang dia berfungsi untuk menyatakan pertentangan juga untuk si apa yang disampaikan sebelumnya. Nih, lanjut. Terus ada namun. Nah, kalau namun di sini kita masukkan untuk mewujudkannya, visinya bukan hanya tentang keagungan Satwa Lirwange, namun ia bermimpi untuk menyalurkan. Nah, kalau namun di sini memang dia menyatakan pertentangan, tetapi namun di sini tuh benar-benar menyatakan pertentangan yang tidak bisa dibantah lagi. Gitu, nih. Nah, kalau seperti itu, berarti ini bukan pilihan jawaban yang tepat ya, study mates. Gitu. Karena dia sebenarnya tuh ada alasannya gitu loh. Sementara kan kalau namun, di sini benar-benar tidak bisa dibantah. Kendatinya, bukan hanya tentang keagungan satwa liar Huange. Kendatinya, nah kendatinya itu sama saja dengan sebenarnya. Nah, kedua hal ini tentunya berbeda dong kalau misalkan kita masukin ke dalam si kalimat nomor 12. Sebenarnya ia bermimpi untuk, nah kalau kayak gitu masuknya ke dalam apa? Penjelasan atau penerangan. Itu sudah pasti salah. D, seharusnya. Seharusnya ia bermimpi. Nah, kalau seharusnya itu malah masuknya ke dalam bentuk opini. Gitu ya. Sementara yang kita ingin masukkan di sini itu kan adalah konjungsi, bukannya opini. Gitu. Lanjut. Walaupun begitu, nah, kalau walaupun begitu, itu masuknya ke dalam bentuk pertentangan juga sih. Gitu. Nah, tetapi yang ingin disampaikan di sini kan bukannya pertentangan untuk menyatakan yang benar-benar, ini ya jatuhnya kayak yang namun ini ya, tidak bisa dibantah. Gitu. Nah, berarti emang pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini itu yang mana? Yaitu ada di pilihan jawaban yang A. Nah, tandain dulu ya. Ini deh, sebaliknya. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya ya, study mates. Bagian rumpang pada kalimat 7 dapat dilengkapi dengan konjungsi. Nah, di sini ada kalimat 7-nya ya. Bla 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 bla, batas selatannya mungkin meluas hingga setidaknya Kepulauan Galapagos.
Nah, kita sudah melihat kalimatnya seperti apa dan ingat ya, ini letaknya di awal loh. Nah, berarti kita tinggal cari aja nanti konjungsi yang memang letaknya itu antar kalimat. Gitu. Yuk kita menuju salindia berikutnya. Oke, study mates. Ini dia untuk salindia berikutnya ya. Tadi kita telah mengetahui bersama kalau untuk yang rumpang itu ada di kalimat 7 sini. Gitu ya. Dan letaknya di awal. Nih aku ingatkan lagi ya. Kalau, bentar aku ganti jadi merah. Nah, kalau bagian rumpang ada di awal, harus, maka harus cari konjungsi yang memang antar kalimat. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, di antara beberapa konjungsi-konjungsi yang ada di sini, yang mana yang merupakan konjungsi antar kalimat. Dan tentunya kita harus melihat juga nih, si kalimat sebelumnya itu dia ngomongin apa biar nanti bisa nyambung. Kita lihat dari kalimat 6. Batas wilayah utara subspesies ini adalah antara Teluk Magdalena di sisi Pasifik Baja California dan Pulau Santa Catalina, Meksiko di dalam Teluk California. Titik-titik batas selatannya mungkin meluas hingga setidaknya Kepulauan Galapagos. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini tuh, dari pemaknaannya aja, ini tuh dia menyampaikan semacam pertentangan. Gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, tinggal lihat aja konjungsi mana yang menyatakan pertentangan. Itu cuma ada satu ternyata ya, study mates, yaitu di sini. Sedangkan. Nah, karena kalau misalkan dan kalau itu, dia kan letaknya pasti di tengah-tengah kalimat. Itu satu. Terus kalau misalkan kemudian, nah dia pasti di antara satu kalimat yang sama pula. Gitu. Dan dia berarti kan urutan waktu. Sementara di sini kan tidak ada urutan waktu. Lalu hingga. Hingga kan dia untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya dibatasi atau istilahnya itu adalah sampai. Nah, berarti aku bisa tulis di sini. Oke. Nah, hingga itu ada sesuatu yang dibatasi atau bisa juga sebut sampai. Terus dan sama lalu dia kan letaknya di dalam satu kalimat yang sama. Nah, sementara di sini kan kalimatnya berbeda ya letaknya. Nah, berarti bukan. Nah, kalau kemudian itu dia kan adanya urutan waktu. Oke, itu dia ya study mates untuk soal nomor 10. Dan juga merupakan soal terakhir untuk latihan soal subtopik konjungsi. Nah, semoga study mates dapat memahami ya penjelasan terkait soal-soal tersebut. Oke deh study mates. Nah, setelah tadi study mates menyimak bersama terkait penyampaian latihan-latihan soalnya, sekarang ada beberapa hal nih yang mau aku sampaikan untuk study mates pahami kalau misalkan ketemu soal-soal konjungsi nantinya. Yang pertama yaitu adalah kita harus memahami penggunaan konjungsinya. Gitu ya, nih penggunaan konjungsinya yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Gitu. Jadi jangan kalimat tersebut itu ngomongin pertentangan, tapi study mates malah masukinnya yang konjungsi penambahan. Itu sudah jelas berbeda ya, gitu. Dan maknanya jadi aneh, gitu. Terus yang selanjutnya yaitu adalah untuk konjungsi antar kalimat. Ingat ya, itu dia selalu berada di awal kalimat. Terus biasanya menggunakan huruf kapital dan diikuti tanda koma. Nih, untuk salah satu jenis ini aja yang harus study mates ingat betul-betul. Gitu ya, study mates. Nah, itu aja sih ya. Dua hal yang harus aku sampaikan ke study mates kalau nanti ketemu soal-soal yang berbau konjungsi. Oke deh, study mates. Great job, study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Terima kasih kepada donatur Les Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini.
Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat StudyMates. Dadah!